Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Robianto. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya di Microsoft Visual Studio 2013. Langsung saja. Yang pertama, saya telah membuat tabel sebanyak 3 tabel, yaitu tabel data mobil, data pelanggan, dan juga transaksi rental. Untuk data mobil, saya telah membuat 4 kolom, yaitu nomor mobil dengan tipe data varchar, jenis mobil dengan tipe data varchar, merek mobil dengan tipe data varchar, dan juga harga sewa dengan tipe data integer. Yang kedua yaitu data pelanggan dengan ID pelanggan, tipe datanya varchar, nama pelanggan dengan tipe datanya varchar, nomor kontak dengan tipe datanya varchar, dan alamat dengan tipe data varchar. Dan ketiga, transaksi rental. Saya telah membuat 6 kolom, yaitu ID transaksi dengan tipe data varchar, lama sewa dengan tipe data integer, tanggal sewa dengan tipe data date, total biaya sewa dengan tipe data integer, nomor mobil dengan tipe data varchar, dan ID pelanggan dengan tipe data varchar. Nah, tabel-tabel ini akan kita gunakan untuk menyimpan database yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya, kita masuk ke Microsoft Visual Studio. Di sini, saya telah membuat 4 form, yaitu form main menu, form data mobil, form data pelanggan, dan juga form transaksi rental. Nah, yang pertama, di sini terdapat desain dari form main menu yang telah saya buat, yaitu saya menggunakan toolbox menu strip, yaitu seperti ini. Di sini, saya telah menginput menu master dan juga transaksi. Untuk menu master, saya telah membuat submenu input data mobil, input data pelanggan, dan juga exit. Dan juga di sini terdapat transaksi, yaitu transaksi dari rental mobilnya. Untuk selanjutnya, di sini terdapat kode untuk form main menunya. Nah, yang pertama, di sini ada perintah untuk input data mobilnya. Yaitu jika kita klik, maka akan muncul form data mobilnya. Perintahnya seperti ini. Jadi ada nama formnya, titik MDI parent sama dengan me. Dan selanjutnya, nama formnya, titik show. Nah, selanjutnya, ada input data pelanggan. Di sini saya telah memasukkan perintah untuk form input data pelanggan yang nantinya akan muncul pada form main menu. Di sini ada form data pelanggan .mdi parent sama dengan me. Dan kedua, form data pelanggan .show. Nah, di sini selanjutnya terdapat perintah untuk exit programnya. Yaitu yang pertama ada dim tanya sama dengan messagebox.show. Nah, di sini nantinya akan muncul tulisan Anda yakin menutup aplikasi. Nah, selanjutnya ada message box button. Di sini ada tombol yes, no. Di sini ada message box icon, question. Nah, di sini if tanya sama dengan Windows Form dialog result yes. Jadi, kalau misalnya kita klik yes, lalu aplikasinya akan menutup. Untuk selanjutnya ada perintah untuk menu transaksinya. Yaitu jika kita klik tombol transaksinya maka akan muncul form transaksi. Yaitu di sini ada transaksi rental, MDI parent sama dengan me, transaksi rental .show. Nah, nantinya jika kita klik akan muncul. Selanjutnya ada desain untuk input data mobilnya. Di sini saya telah membuat desain seperti ini, yaitu terdapat nomor mobil, jenis mobil, merek mobil, dan harga sewa mobilnya. Di sini saya telah membuat text box untuk mencari data yang akan kita perlukan. Nah, di sini data yang dicarinya berdasarkan nomor mobil dan juga jenis mobil. Di sini juga terdapat tombol save, update, dan juga delete. Nah, kotak abu-abu ini merupakan data grid yang akan memunculkan hasil data yang telah kita input. Nah, untuk selanjutnya, di sini terdapat sejumlah perintah yang terdapat pada form data mobil.
Untuk setting awalnya, saya memasukkan dim SQL as string, dim process as new class connection, dan dim table mobil as data table. Nah, SQL ini, dim SQL as string ini akan kita gunakan untuk mengkonversi string yang ada pada Microsoft Visual Studio yang berisi kode input yang terdapat pada SQL. Nah, untuk dim process as new class connection yaitu akan digunakan untuk menghubungkan antara Visual Studio dan juga SQL servernya. Dan juga di sini ada dim table mobil as data table yaitu untuk membuat format data tabelnya. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat sub data record yaitu perintah untuk menginput data yang telah kita input ke dalam data grid-nya. Itu seperti ini. Ada tabel mobil sama dengan proses execute query select from data mobil order by nomor mobil extended. Nah, perintah ini yaitu perintah yang kita input dari Visual Studio-nya ke SQL servernya. Lalu DG mobil data source sama dengan tabel mobil. DG mobil ini merupakan nama dari data grid yang terdapat pada form. Untuk selanjutnya di sini ada sub kode auto, yaitu perintah untuk membuat nomor yang diinput secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menginput nomor lagi karena di sini telah disetting secara otomatis, yaitu seperti ini. Terdapat tabel mobil sama dengan proses execute query select from data mobil order by nomor mobil descended. Nah, selanjutnya di sini if tabel mobil rows count sama dengan 0, then nomor mobil .text sama dengan di sini ada M00001. Jadi misalnya kalau belum ada data sama sekali, maka yang diinput pertama yaitu nomor ini, M00001. Nah, selanjutnya di sini ada perintah untuk memasukkan nomor-nomor yang akan muncul selanjutnya. Jadi mulai dari M00002, 003, dan seterusnya. Jadi kodenya seperti ini. Selanjutnya, ada sub arrange, yaitu perintah untuk men-setting input form secara kosong. Jadi, form awalnya itu berupa data yang masih kosong, yaitu belum diinput sama sekali. Di sini, pertama ada nomor mobil kosong, jenis mobilnya kosong, merek mobilnya kosong, dan harga sewanya kosong. Lalu selanjutnya ada call data record, yaitu memanggil sub data record yang tadi telah kita buat. Selanjutnya juga ada call kode auto, yaitu sub kode auto yang tadi kita telah buat akan dipanggil pada sub arrange. Di sini ada save button enable true, update button enable false, dan delete button sama dengan true. Jadi di sini ada save button yang di enable, update button yang di disable, dan delete button yang di enable. Nah, selanjutnya di sini ada perintah untuk form data mobilnya. Saya telah menginput call arrange, yaitu sub arrange yang tadi telah kita buat. Jadi, misalnya form itu dibuka, jadi langsung memunculkan sub arrange-nya. Nah, yang selanjutnya, di sini saya telah membuat perintah pada data grid, yaitu seperti ini. Saya telah men-set nomor mobilnya pada sel yang ke-0, jenis mobil, saya set pada sel yang pertama, merek mobil, saya telah set pada sel yang kedua, dan harga sewa, saya telah set pada sel yang ketiga. Nah, di sini, save button enable false, berarti save buttonnya di disable, update buttonnya true, berarti update buttonnya di enable, dan delete buttonnya true, berarti delete buttonnya di enable. Terus selanjutnya di sini ada perintah untuk button save, yaitu perintah untuk menginput data-data pada SQL.
yaitu saya telah membuatnya seperti ini. Yang pertama ada if nomor mobil txt, dan nomor mobil txt focus exit sub. Yang kedua ada jenis mobil txt dan jenis mobil txt focus exit sub. Yang ketiga ada if merek mobil txt.text sama dengan 0 dan merek mobil txt.focus exit sub. Yang keempat yaitu if harga sewa txt.text sama dengan 0 dan harga sewa txt focus exit sub. Nah, untuk perintah SQL-nya yaitu insert into data mobil, value-nya untuk nomor mobilnya sesuai dengan input, jenis mobil sesuai dengan input, untuk merek mobilnya sesuai dengan input, dan harga sewanya sesuai dengan input. Lalu kita proses untuk memasukkannya pada SQL. Lalu selanjutnya akan muncul message box, data baru telah disimpan. Selanjutnya kita panggil call errands, yaitu data kosong yang telah tadi kita input, atau data baru. Selanjutnya ada update button. Untuk perintahnya hampir sama, hanya saja pada SQL-nya sedikit berbeda, yaitu untuk perintah SQL-nya, saya menggunakan update data mobil, set nomor mobilnya sesuai dengan input, untuk jenis mobilnya sesuai dengan input, merek mobil sesuai dengan input, dan harga sewanya sesuai dengan input. Lalu kita proses, dan setelah diproses akan muncul message box, data sudah berhasil diupdate. Dan selanjutnya akan memanggil data kosong lagi. Nah, selanjutnya ada delete button, yaitu untuk menghapus data pada database. Yaitu saya menggunakan perintah SQL sama dengan delete from data mobil where nomor mobil sama dengan sesuai dengan yang diinput. Jadi di sini menghapus data pada data mobil dengan nomor mobilnya sama dengan nomor mobil yang telah kita input. Lalu kita proses dan akan muncul message box show data sudah berhasil di-delete dan akan memanggil data kosong lagi. Nah, di sini selanjutnya ada perintah untuk mencari data. Di sini saya telah memasukkan input if RB jenis mobil cek sama dengan true. Jadi jika radio button untuk jenis mobilnya dicentang ataupun diklik, maka akan menjalankan perintah table mobil sama dengan proses execute query select from data mobil where jenis mobil like cari mobil txt. Jadi di sini dia akan mencari jenis mobil pada tabel data mobil sesuai dengan input pada text box cari mobilnya. Nah, untuk selanjutnya ada RB nomor mobil. Nah, RB nomor mobil ini yaitu radio button nomor mobilnya. Nah, jika radio button nomor mobilnya dicek atau diklik, maka akan menjalankan perintah seperti ini. Tabel mobil sama dengan proses execute query select from data mobil where nomor mobil like cari mobil txt. Jadi di sini dia akan mencari nomor mobil pada tabel data mobil seperti yang telah diinput. Nah, tadi merupakan perintah-perintah pada form data mobilnya. Untuk selanjutnya di sini saya telah membuat form data pelanggan seperti ini. Jadi di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor kontak, dan juga alamat. Nah, untuk ID pelanggan di sini saya men-setting text box-nya di read only. Jadi tidak akan bisa diketik karena nanti kita akan membuat ID pelanggan ini akan muncul secara otomatis. Nah, di sini juga terdapat kolom untuk mencari data yang kita perlukan. Nah, data yang kita cari disesuaikan pada radio button yang tersedia di sini, yaitu ID pelanggan dan juga nama pelanggan. Nah, di sini terdapat tombol save, update, dan juga delete. Dan di sini terdapat data grid-nya untuk memunculkan data yang telah kita input. Untuk selanjutnya, di sini terdapat perintah-perintah
pada form data pelanggannya. Perintah-perintah pada form data pelanggan sebenarnya hampir sama dengan perintah-perintah pada form data mobil, hanya saja ada sedikit perbedaan pada form data pelanggannya, yaitu perintah untuk ID pelanggan, perintah untuk nama pelanggan, perintah untuk nomor kontak, dan juga perintah untuk alamatnya. Nah, yang pertama di sini sama, dim SQL as string, dim process as new class connection, dan juga dim table pelanggan as data table. Selanjutnya juga sama, ada sub data record, seperti form data mobil tadi, hanya saja perintah pada SQL-nya berbeda. Di sini select from data pelanggan, order by ID pelanggan, ascended. Nah, selanjutnya di sini ada sub kode auto, yaitu membuat nomor secara otomatis. Nomor di sini yaitu nomor pada ID pelanggan. Nah, di sini untuk perintah-perintahnya sama. Yang membedakan yaitu di sini perintah untuk SQL-nya, yaitu select from data pelanggan, order by ID pelanggan descended. Di sini if tabel pelanggan rows count sama dengan 0, then ID pelanggan txt.text sama dengan P00001. Jadi sama seperti form data mobil tadi, jika belum ada data sama sekali, maka ID pelanggan otomatis akan muncul yaitu P00001. Jadi yang pertama. Nah, untuk selanjutnya, perintah-perintahnya sama, yang berbeda yaitu hanya nama-nama text box-nya. Yaitu di sini saya menggunakan tabel pelanggan, ID pelanggan, dan juga di sini ini merupakan kolom yang terdapat pada SQL-nya. Yaitu saya beri nama ID pelanggan. Untuk selanjutnya sub arrange, ini sama seperti form data mobil tadi, yaitu membuat data baru yang masih kosong. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor kontak, alamat, dan juga di sini saya menggunakan perintah call untuk memanggil sub data record, dan juga di sini ada call kode auto untuk memanggil sub kode autonya. Di sini ada save button enable true, berarti save buttonnya saya enable. Update button enable sama dengan false, berarti update buttonnya saya disable. Dan delete button enable sama dengan false, berarti delete buttonnya saya disable. Nah, di sini saya telah memasukkan perintah untuk form data pelanggannya, yaitu perintahnya call arrange, yaitu memanggil sub arrange yang tadi telah kita buat, sehingga akan muncul data baru yang masih kosong. Berarti text box-nya belum terisi sama sekali, kecuali text box ID pelanggan yang telah terisi otomatis. Nah, di sini terdapat perintah untuk data grid pada form pelanggan. Nah, di sini saya telah menginput ID pelanggan di sel yang ke-0, nama pelanggan di sel yang pertama, nomor kontak pada sel yang kedua, dan alamat pada sel ketiga. Untuk save button, saya disablekan, update button saya enable, dan delete button saya enable. Nah, untuk save buttonnya sama seperti form data mobil. Di sini ada if ID pelanggan text sama dengan 0, then ID pelanggan fokus exit sub. Nama pelanggan, exit sub, nomor kontak exit sub, dan alamat di exit sub. Nah, selanjutnya kita akan masukkan perintah untuk SQL-nya, yaitu insert into data pelanggan value. Yang pertama ID pelanggan sesuai yang diinput, nama pelanggan sesuai yang diinput, nomor kontak sesuai yang diinput, dan alamat sesuai yang diinput. Setelah itu kita proses untuk dimasukkan ke database, dan setelah dimasukkan akan muncul message box show data baru sudah disimpan. Nah, untuk selanjutnya akan memanggil data baru yang masih kosong. Nah, untuk update button juga sama seperti data mobil. Untuk penulisan perintahnya, ID pelanggan, exit sub, nama pelanggan di exit sub, nomor kontak exit sub, dan alamat di exit sub. Nah, di sini ada perintah SQL-nya, yaitu update data pelanggan, set ID pelanggan sama dengan untuk ID pelanggannya,
sesuai yang di-input, nama pelanggan sesuai yang di-input, nomor kontaknya sesuai yang di-input, dan alamat sesuai yang di-input. Selanjutnya kita proses untuk dimasukkan ke database, lalu akan muncul message box, data sudah berhasil diupdate. Nah, setelah itu akan muncul call arrange, yaitu data baru yang masih kosong. Nah, selanjutnya ada delete button, yaitu perintah. Di sini saya telah memasukkan perintah untuk delete buttonnya. Di sini saya telah memasukkan perintah SQL-nya, yaitu delete from data pelanggan, where ID pelanggan sama dengan ID pelanggan yang sesuai dengan yang di-inputnya. Setelah itu kita proses, lalu akan muncul message box, data sudah berhasil di-delete. Nah, selanjutnya akan muncul call arrange, yaitu data baru yang masih kosong. Nah, di sini saya telah memasukkan perintah untuk mencari datanya. Di sini, yang pertama, mencari data berdasarkan ID pelanggan. Nah, di sini, if RB ID pelanggan sama dengan cek sama dengan true, berarti jika radio button ID pelanggannya kita cek atau kita klik, maka akan muncul tabel pelanggan atau tabel pelanggan. Proses execute query, select from data pelanggan, where ID pelanggan, like, cari pelanggan. Jadi sesuai yang kita input. Untuk selanjutnya juga ada RB nama pelanggan, yaitu radio button dengan nama pelanggan. Jadi jika radio button nama pelanggan ini dicek atau diklik, maka akan menjalankan perintah di TBL pelanggan sama dengan proses execute query, select from data pelanggan, where nama pelanggan, like, cari pelanggan. Jadi di sini dia akan mencari data sesuai yang ada pada kolom cari pelanggan. Nah, untuk kodenya seperti ini. Untuk selanjutnya, di sini saya telah membuat form transaksi rental, yaitu desainnya seperti ini. Terdapat ID transaksi, lama rentalnya, ada tanggal rentalnya, ID pelanggan, ID mobil, nama pelanggan, jenis mobil, nomor kontak, dan juga harga sewa. Di sini juga saya telah membuat form untuk mencari data berdasarkan ID transaksi dan juga ID pelanggan. Nah, di sini terdapat kolom data grid-nya, dan di sini ada tombol proses dan juga tombol cancel. Nah, selanjutnya di sini terdapat perintah untuk form transaksi rentalnya. Untuk awalnya saya telah set dim SQL as string, dim process as new class connection, dan juga dim table transaksi as data table. Untuk selanjutnya di sini ada sub data record, yaitu untuk men-setting data grid-nya. Perintahnya hampir sama seperti tadi, data pelanggan dan juga data mobil. Di sini ada tabel transaksi sama dengan proses execute query, select from transaksi rental, order by ID transaksi extended. Nah, di sini DG transaksi data sort sama dengan tabel transaksi. Untuk DG transaksi kolom 0-nya, untuk lebar 70, DG transaksi kolom 1 lebar 70, DG transaksi kolom 2 lebar 130, DG transaksi kolom 3-nya 140, dan DG transaksi kolom keempat lebar 200. Jadi subdata record ini berfungsi untuk men-setting tampilan dari data grid-nya, tampilan-tampilan data pada data grid-nya. Nah, selanjutnya di sini saya telah memasukkan input sub kode auto, yaitu membuat nomor secara otomatis, sama seperti data pelanggan dan juga data mobil tadi. Untuk awalnya saya telah membuat TBL transaksi sama dengan proses execute query, select from transaksi rental, order by ID transaksi descended. If tabel transaksi rows count sama dengan 0, then ID transaksi txt the text sama dengan trn 00001. Jadi jika misalnya belum ada data sama sekali, nomor yang akan muncul pertama yaitu trn 00001. Nah, selanjutnya ini perintah untuk menginput nomor-nomor yang akan muncul selanjutnya, mulai dari 2, 3, 4, 5, hingga seterusnya. Untuk perintahnya hampir sama seperti data pelanggan dan data mobil tadi.
Untuk selanjutnya di sini ada sub mobil, yaitu sub yang nantinya berfungsi untuk memunculkan record-record yang terdapat pada tabel data mobil. Yaitu di sini perintahnya tabel transaksi sama dengan proses execute query select from data mobil order by nomor mobil extended. If tabel transaksi rows count sama dengan 0, then else CBID mobil items clear. Jadi di sini perintah pada combo box ID mobilnya. Di sini with tabel transaksi columns 0 for A sama dengan 0 to tabel transaksi rows count min 1. CBID mobil items add. Di sini untuk perintah ini nantinya akan muncul record-record yang terdapat pada data mobil. Untuk selanjutnya di sini terdapat sub pelanggan rental, yaitu sub yang nantinya akan memunculkan record-record yang terdapat pada data pelanggan. Untuk kodenya sama seperti sub mobil yang tadi, hanya saja yang berbeda di sini pemanggilan dari SQL-nya. Di sini select from data pelanggan order by ID pelanggan.asc. Nah, di sini juga untuk combo box-nya menggunakan combo box yang pelanggan. Nah, untuk combo pelanggannya di sini sama seperti yang tadi data mobil. Untuk selanjutnya di sini sub arrange, yaitu sub yang membuat data baru yang masih kosong, sama seperti data mobil dan data pelanggan tadi. Di sini terdapat ID transaksi saya set kosong, lama sewanya kosong, tanggal rentalnya kosong, nama txt enable-nya false, kontak txt enable-nya false, jenis mobil txt enable-nya false, harga sewa enable false. Untuk combo box ID mobilnya kosong, combo box pelanggannya kosong, dan di sini ada call data record untuk memanggil sub data record, ada call kode auto untuk memanggil sub kode auto, ada call pelanggan rental untuk memanggil sub pelanggan rental, dan ada call mobil untuk memanggil sub mobil. Nah, selanjutnya di sini saya telah memasukkan perintah untuk combo box-nya. Jadi untuk isi combo box-nya nanti sesuai dengan data yang terdapat pada data mobilnya, yaitu kodenya seperti ini. Jadi TBL transaksi, proses execute query, select from data mobil, where nomor mobil sama dengan Microsoft Visual Basic left CBID mobil text 6. Jadi di sini kita mengambil 6 karakter di sebelah kiri. Order by nomor mobil extended. If tabel transaksi rows count sama dengan 0, then else with tabel transaksi rows 0, jenis mobil extended sesuai dengan data jenis mobil, dan harga sewanya sesuai dengan tabel harga sewanya. Nah, selanjutnya di sini terdapat perintah untuk combo box pelanggannya. Untuk perintahnya sama dengan combo box ID mobil, di sini yang membedakan yaitu pada perintah SQL-nya, yaitu select from data pelanggan, where ID pelanggan sama dengan Microsoft Visual Basic left, combo box pelanggan, text 6. Jadi mengambil 6 karakter dari sebelah kiri. Order by ID pelanggan extended. If tabel transaksi rows count sama dengan 0, then else with tabel transaksi rows 0, nama txt-nya sesuai dengan field nama pelanggan, dan kontak txt-nya sesuai dengan field nomor kontak. Untuk selanjutnya, di sini saya telah membuat perintah untuk form transaksi rentalnya, yaitu call arrange, yaitu memanggil sub arrange, yaitu tadi data kosong untuk membuat data barunya. Selanjutnya, saya telah membuat perintah untuk tombol proses, yaitu isinya seperti ini. If ID transaksi txt.text sama dengan 0, then ID transaksi fokus exit sub, lama sewa exit sub, harga sewanya exit sub, tanggal rentalnya exit sub, CBID mobilnya exit sub, ID pelanggannya exit sub, dan ada dim total harga sewa as integer.
Jadi di sini kita membuat perintah untuk menghitung total harga sewa, yaitu total harga sewa sama dengan lama sewa kali harga sewanya. Nah, selanjutnya perintah untuk SQL-nya yaitu insert into transaksi rental value. Yang pertama ada ID transaksi sesuai yang diinput, lama sewa sesuai yang diinput, tanggal rental sesuai yang diinput, total harga sewa yang sesuai yang diinput, CB ID mobil sesuai yang diinput, CB pelanggan sesuai yang diinput. Lalu kita proses perintah SQL ini, lalu akan muncul message box show data baru berhasil disimpan. Selanjutnya, call arrange yaitu memanggil data baru yang masih kosong. Nah, di sini selanjutnya ada perintah untuk cancel button, yaitu untuk membatalkan input yang telah kita masukkan tadi. Itu hanya call arrange, yaitu memanggil data baru yang masih kosong. Nah, di sini selanjutnya ada perintah untuk kolom pencarian. Di sini saya telah memasukkan perintah untuk radio button berdasarkan ID pelanggannya, yaitu seperti ini. If RBID pelanggan cek sama dengan true, then TBL transaksi proses execute query select from transaksi rental where ID pelanggan like cari transaksi.txt. Jadi jika radio buttonnya diklik, maka akan mencari data yang telah kita input sesuai pada kolom cari transaksi berdasarkan ID pelanggan. Nah, selanjutnya ada ID transaksi. Jadi di sini perintah untuk mencari data berdasarkan ID transaksi. Itu seperti ini. As if ID transaksi check true, jadi jika radio buttonnya diklik, maka akan menjalankan perintah tabel transaksi sama dengan proses execute query select from transaksi rental where ID transaksi like cari transaksi, yaitu jika diklik maka akan menjalankan perintah select from transaksi rental where ID transaksi like cari transaksi. Jadi sesuai dengan input yang telah muncul di kolom text box-nya. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada class connection, yaitu perintah-perintah untuk menghubungkan Visual Basic ke SQL Server-nya. Untuk kodenya yaitu seperti ini. Dan untuk selanjutnya, kita akan mencoba untuk running aplikasinya. Nah, di sini akan muncul form aplikasi rental mobil, yaitu ini form yang pertama, terdapat menu master dan juga transaksi. Nah, untuk menu master, di sini ada input data mobil. Kita klik, maka akan muncul seperti ini. Di sini saya telah mencoba untuk menginput data pertamanya. Nah, di sini ada nomor otomatisnya yaitu M00002. Jadi setelah yang pertama tadi, kita masukkan jenis mobilnya. Misalnya Jeep. Misalnya di sini merek mobilnya TAF. Harga sewanya 500.000. Kita save. Data baru sudah disimpan. Nah, di sini akan muncul data yang telah kita simpan tadi. Selanjutnya, di sini ada input data pelanggan. Tampilannya seperti ini. Di sini saya telah mencoba untuk memasukkan input yang pertama. Selanjutnya akan kita coba lagi. Nama pelanggannya misalnya Budi. Nomor kontaknya 0822 misalnya. Alamatnya kita misal Cikutra. Nah, kita save. Data baru sudah disimpan. Jadi akan muncul di bawah. Untuk selanjutnya ada form transaksi. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Misal kita input lama rentalnya 5 hari dari tanggal 10 November. Untuk ID pelanggannya akan muncul seperti ini. Ini merupakan data-data yang telah terinput pada tabel data mobilnya. Isinya kita misal Adi
akan muncul nama pelanggan yang bernama Adi dan nomor kontaknya 0821. Untuk ID mobilnya, misalnya kita input mobil sedan misal. Di sini terdapat muncul jenis mobilnya sedan dengan harga sewa 500.000. Nah, jika kita klik tombol proses, maka nanti akan muncul data-data yang di bawah seperti ini. Seperti yang pada data pelanggan dan juga data mobil. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja proyek sederhana yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.